Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo kita milai majelis kita dalu menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ugi kagem keberkahan majelis kula panjenengan, kagem kesehatan kula panjenengan saha keluarga sedaya, monggo kita mulai kanthi wawasan umul kitab Al-Fatihah. Liridallah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala dene dalu menika kula panjenengan tasih pinaringan kesempatan, pinaringan yuswa saengga tasih saged pepanggihan wonten ing menika panjelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah majelis kula panjenengan pun berjalan kalih tahun. Ini memasuki tahun kedua. Walaupun di ujung dan ujung. Nggih. Ini karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat ini dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmatnya kepada kita dalam berbagai macam bentuk yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas qudwah hasanah kita, junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjing kula panjenengan tansah pinaringan syafaat insyaallah. Para jamaah, dalu menika wancinipun kita melanjutkan bab fikih dari kajian pembacaan kita terhadap kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, jilid pertama bab thaharah, bab ibadah. Insyaallah kita sampai kepada bab tentang jenis-jenis air. Nah, ini penting ya, kita mengetahui jenis-jenis air karena ini sangat penting untuk kita taharah, bersuci ya. Jadi air itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah air yang suci dan menyucikan. Yang kedua air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga ada air mutanajjis, air yang terkena najis. Yang pertama, air suci yang mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat menyucikan benda lain, yaitu setiap air yang jatuh dari langit atau yang bersumber dari bumi, yang keadaan asalnya tetap, 1 dari 3 sifatnya, warna, rasa, dan bau tidak berubah, atau berubah namun penyebabnya tidak sampai menghilangkan sifat menyucikan yang terdapat padanya. Nah, itu namanya air mutlak. Termasuk air mutlak ini adalah
air asin dari air laut. Nah, itu suci. Jadi kita boleh wudu di laut. Nanti dah betul, Pak. Betul. Kalau kita pas di pantai misalnya waktunya sholat, kadang kita mandi di pantai, boleh kita langsung wudu. Ya. Yang tidak boleh ketika air itu sudah menjadi garam dan mencair lagi, itu tidak boleh untuk bersuci. Tapi sifatnya dia tetap suci, tidak boleh untuk bersuci. Air mutlak ini suci dan dapat menyucikan menurut ijma ulama, dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Jadi air hujan itu air yang sangat bersih. Bahkan di beberapa hadis kita diajarkan untuk sekali-kali berhujan-hujanan. Karena air hujan itu disebutkan dalam hadis adalah barokah. Air hujan itu adalah apa, Pak? Barokah. Sehingga ketika hujan itu turun, disunahkan kita kemudian berdoa kepada Allah. Doa-doa kebaikan, di antaranya adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami. Kalau dalam teori atau teknik pengobatan, atau saya pernah mendapatkan ini tentang manfaat air hujan itu adalah di antaranya bagi pasangan muda-mudi yang sudah menikah cukup lama tapi belum dikaruniai putra, itu diantaranya disunnahkan untuk hujan-hujanan sambil berdoa. Karena doa diantaranya yang mustajabah itu adalah ketika turun hujan. Dan air hujan itu sendiri juga ada manfaat yang luar biasa terhadap kesehatan kita. Niki bocoran, Pak. Bocoran tidak ada di bab yang kita bahas. Tapi ini boleh dipraktekkan. Atau ketika misalnya kita punya sakit tertentu, boleh. Selama sakit itu tidak dilarang kita hujan-hujanan. Ya, misalnya ketika hujan itu turun agak deras, tapi ya jangan lari-lari, hujan-hujanan saja sambil kita berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan dari penyakit yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Di antara doanya adalah doa itu, kalau kita lihat hadis Nabi yang mengisahkan atau menceritakan tentang tawasul. Tawasul niku napa, Pak? Tawasul niku berwasilah. Berwasilah itu, wasilah itu perantaraan. Di antaranya kita boleh bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Maka kita juga boleh berdoa kepada Allah dengan bertawasul. Misalnya dengan menagih janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berjanji, aku mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, maka jawablah seruanku dan berimanlah kepadaku agar mereka beruntung. Maka dalam berdoa itu boleh kita kemudian menagih janji. Ya, misalnya kita punya hajat tertentu atau mohon kesembuhan dari apa yang kita derita, itu boleh. Ya, di antaranya dengan menagih janji. Ya Allah, Engkau telah berjanji mengabulkan doa hamba-hambamu, dan hari ini dengan rahmat-Mu aku memohon kepadamu. Nah, ini namanya nagih janji. Boleh berdoa dengan seperti itu. Ini babnya air, dan salah satu air itu adalah air hujan yang disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Di Quran surah Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Jadi ini ayat yang terkait dengan peristiwa perang Badar Kubro, ya, di mana dikisahkan ada banyak atau ada sahabat yang gugur pada saat itu dan dia dalam keadaan junub, manten anyar, dereng sempat toharoh, berangkat perang, gugur. Nah, disitulah kemudian Allah turunkan hujan untuk mensucikan. Nah, ini diantaranya ayatnya yang kemudian diambil oleh para ulama bahwa air hujan itu suci dan menyucikan. Dan sabda Nabi SAW, at-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu, yaitu air yang menyucikan dan halal bangkainya, air laut. Dan sabda baginda Nabi, sesungguhnya air itu menyucikan, ia tidak menjadi najis kecuali yang berubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi air mutlak ini ketika terkena najis kemudian berubah salah satu di antara tiga ini, maka dia hilang sifat kesuciannya. Nah, untuk membahas air yang dapat digunakan untuk bersuci, perlu diketahui dua perkara. Yang pertama, perubahan yang tidak memberi pengaruh kepada sifat menyucikan yang dimiliki oleh air itu. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa semua perkara yang bercampur dengan air dan menyebabkan perubahan sifat air dan biasanya tidak dapat dipisahkan dari air itu, maka tidak menghilangkan sifat suci dan menyucikan yang dimiliki oleh air tersebut. Oleh sebab itu air tersebut tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun ia tergenang lama, kemudian terjadi perubahan pada keseluruhan air ataupun sebagiannya saja. Ketika perubahan itu tidak dapat dihindari. Begitu juga jika perubahan itu disebabkan bercampur dengan tanah yang suci, lumut yang tumbuh di permukaan air, dan sesuatu yang sudah ada pada tempat genangan air atau tempat alirannya. Yang penting bukan berupa najis. Jadi misalnya air di kolam yang kemudian ada ditumbuhi lumut dan ganggang sehingga warnanya menjadi berubah, itu tetap boleh dipakai untuk bersuci. Atau air yang kemudian berubah keruh karena tanah. Kalau di sungai yang besar itu, bapak-bapak sekalian, kalau hujan kan ada kena tanah sehingga menjadi berubah warna. Yang tadinya jernih menjadi apa Pak? Coklat. Itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi membuatkan resik biasanya pun. Makanya biasanya kita hindari. Tetapi itu tetap suci sifatnya. Ada bahasan detailnya, tetapi secara umum globalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jika air bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak mengubah warna, rasa atau baunya, maka ia tetap dianggap air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi air yang berubah yang boleh digunakan untuk wudhu terbagi menjadi 4. Yang pertama, air yang namanya dihubungkan dengan tempat asalnya.
seperti air sungai, ya, meskipun berubah tadi boleh. Air telaga itu kan kadang bisa berubah warna, tidak jernih tapi kebiru-biruan dan sebagainya, itu boleh. Kedua, air yang bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari tadi, seperti lumut dan tumbuhan air. Begitu juga daun yang berguguran ke dalam air karena ditiup oleh angin, atau benda-benda yang dihanyutkan oleh banjir, seperti ranting kayu, jerami dan sebagainya. Yang ketiga, air yang bercampur dengan sesuatu yang mempunyai kedua sifat air, yaitu suci dan menyucikan, seperti debu yang menyebabkan berubahnya air, maka perubahan ini tidak menghilangkan sifat menyucikan yang dimiliki oleh air, karena sifat debu sama dengan sifat air, yaitu menyucikan. Yang keempat, air yang bercampur dengan benda yang dapat dipisahkan, seperti minyak dan jenis-jenis minyak lainnya, ini boleh. Yang kedua yang harus diketahui, air yang suci dan menyucikan tetapi makruh tanzih menggunakannya menurut pendapat ulama Hanafi. Terdapat air yang suci dan menyucikan tetapi makruh menggunakannya apabila ada air lain yang dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air yang sedikit yang diminum oleh binatang seperti kucing rumah. Jadi kalau kucing rumah itu minum di tempat minum dan airnya itu dianggap suci. Tetapi menurut Imam Hanafi ini tidak boleh digunakan ketika ada air lain. Nah, ini sebaiknya pakai air yang mengalir. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air ini dapat menghilangkan najis dari pakaian dan badan, tetapi tidak dapat menyucikan, mengangkat hadas. Boleh dipakai untuk mensucikan dalam artian najis, jadi mencuci pakaian dan mandi, tetapi tidak boleh untuk wudhu. Maksudnya mandi biasa, bukan mandi besar. Nah, air ini terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air yang bercampur dengan benda yang suci yang menyebabkan berubahnya salah satu sifat air. Apakah itu rasa, bau, dan warna, dan juga menghilangkan sifat menyucikan yang dimiliki oleh air. Misalnya, air yang bercampur benda-benda beku ataupun cair. Air yang didominasi oleh benda beku dapat terjadi apabila benda itu menghilangkan sifat air yang lembut dan cair, atau tercampur dengan sebab-sebab, misalnya direbus dengan benda-benda suci, adas, kacang dan sebagainya. Air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang contoh yang paling gampang, kalau kita itu sayur, Pak. Sayur itu suci tapi tidak boleh untuk wudu. Sayur bening, airnya tetap bening tapi tidak boleh. Gila, basa Jawa ini kan apa? Mboten ilok. Yang berikutnya adalah air mustakmal yang jumlahnya sedikit. Air mustakmal itu apa, Pak? Air sisa wudu, air yang jatuh dari kita berwudu. Misalnya ketika kita membasuh muka itu kan pakai air, kan dia kemudian jatuh. Nah, ini namanya air mustakmal. Nah, di tempat-tempat yang agak sulit air, saya ingat betul waktu saya kecil dulu agak sulit air, sehingga air ini Pak ditadahi. Ketika kita wudu dengan air mengalir, airnya ini ditadahi, ditimba. Ini tetap suci, tetapi tidak boleh untuk bersuci. Jadi bisa kita gunakan untuk yang jahin itu wisuh, mencuci kaki dan sebagainya. Tapi tidak bisa lagi untuk berwudu ketika jumlahnya sedikit.
Makanya kemudian ulama membuat ukuran-ukuran seberapa air mustakmal itu bisa digunakan lagi. Jumlahnya harus banyak. Nek awak dhewe niki biasanya ukuranipun pinten, Pak? Sak kulah. Sak kulah niku sak pinten, Pak? Nah niki. Kalau di sini dibuatkan ukuran satu kulah itu kurang lebihnya berapa ini ukuran yang paling gampang? Ini ukurannya ukuran Arab nih. Dalam kilogram itu 195 kilogram atau 270 liter. Ya, jadi kalau 270 itu kira-kira ya, kalau kolam itu ukuran pinten Pak, 1 meter kali 60 kali 60 insya Allah itu sudah mendekati 270 liter. Nah itu air mustakmalnya boleh dipakai lagi. Nah ini banyak terjadi di pondok-pondok atau masjid-masjid desa yang banyak air. Banyak air, kemudian ditampung di kolam besar, sehingga semuanya wudu di situ. Ya, sehingga kalau wudu kan di kolam yang besar itu kan kita membasuh muka itu jatuh lagi ke dalam kolam. Itu namanya air mustakmal. Tapi karena jumlahnya banyak, lebih dari 1 kulah, boleh dipakai lagi. Tapi kalau sedikit sak timbo, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sak kulah. Nah, itu memakai cobi. Nah, ukuran yang di sini disebutkan 270 liter. 270 liter itu ya kira-kira sak ukuran itu. Jadi air mustakmal itu adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Jadi tidak boleh dipakai lagi untuk wudu kecuali jumlahnya banyak, lebih dari 1 kula. Nah, air mustakmal ini boleh digunakan menghilangkan najis dengan 3 syarat. Jadi air mustakmal tadi boleh untuk menghilangkan najis, misalnya kotoran ayam yang terkena di kaki kita. Syaratnya yang pertama, air mustakmal ini harus dialirkan. Nah, kalau biasanya kita niku napa istilahipun Pak? Padasan nggih, enten padasan atau tempat yang khusus, wadah kecil yang kita isi air, kita alirkan untuk wudu. Nah, menghilangkan najisnya harus dengan cara seperti itu. Jadi airnya dialirkan dengan aliran yang kecil, kemudian ngerojok di najis itu. Misalnya terkena kotoran ayam. Itu yang pertama. Karena kalau air yang sedikit tadi kemudian tercampur dengan najis, maka airnya langsung menjadi air mutanajis. Nah ini penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama bagi kita yang di rumah mencuci pakaiannya itu pakai mesin cuci. Jangan salah, karena kadang kita salah memperlakukan cara mencucinya. Contoh yang sederhana, biasanya dari bilasan terakhir itu kan bening airnya. Kita bilas 3 kali, bilasan terakhir itu bening, akhirnya eman-eman, tidak dibuang, diambil pakaiannya saja, dikeringkan, airnya masih di tempat cucinya. Kemudian pakaian kotor kita yang sangat mungkin di situ ada terkena najis dan sebagainya, dicemplungkan, blung. Nah, maka saat itu semua yang masuk ke situ ketika ada najis menjadi najis. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah masukkanlah pakaian itu ke dalam mesin cuci dalam kondisi kering, plot, baru kemudian dialirkan air ke dalam mesin cuci itu.
Dan ketika kemudian air itu kita buang untuk yang pertama kali, insya Allah kondisi pakaian ini sudah suci dari najis. Tinggal kemudian kita masukkan air lagi ditambah dengan deterjen untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Apalagi ketika di rumah punya putra kecil atau cucu, ya, yang kadang kita susah memisahkan najis dan tidaknya. Ini penting cara mencuci ini. Nah, itu yang pertama harus dialirkan. Yang kedua, air yang terpisah dari tempat najis itu hendaklah tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi air mustakmal tadi tidak boleh berubah dari 3 sifat: warna, rasa, dan baunya. Dan harus di wadah yang suci, supaya air mustakmal tadi bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ini yang air mustakmal. Kemudian air yang suci tidak menyucikan adalah air tumbuh-tumbuhan, baik bunga atau buah, seperti air mawar, air semangka, dan seumpamanya, adalah suci tetapi tidak menyucikan. Tidak boleh wudu pakai jus semangka, tapi diminum. Suci airnya, tapi tidak boleh untuk bersuci. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian air tadi yang pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air mustakmal, yang ketiga adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Air yang najis ialah air yang terkena benda najis yang tidak bisa dimaafkan oleh syarak, seperti kotoran, dan air tersebut tidak mengalir dan jumlahnya sedikit. Jadi kalau air yang tergenang atau air ditimba misalnya terkena kotoran, itu kemudian menjadi najis. Menurut pendapat ulama Hanafi, ukuran sedikitnya adalah ukuran yang kurang dari 10 kali 10 hasta. Sahasta itu sak pinten Pak nggih? Sak depo nggih. Sak depo niku ngeten apa ngeten? Ngeten. Ngeten apa ngeten Pak sak depo niku? Sak meten mesinipun nggih. Hasta itu kan ukuran tangan ngeten nggih. Jadi ping 10 ini nggih. Nah itu baru ketika terkena najis dianggap tidak najis. Kecuali air yang mengalir. Tapi air yang mengalir ketika dia mengalir barang najis itu masih nampak, itu juga menjadi air yang najis. Jadi sebab air itu menjadi najis ada 2. Yang pertama, air sedikit yang mempunyai sifat menyucikan dan kejatuhan najis meskipun salah satu sifatnya tidak berubah. Kedua, air yang mempunyai sifat menyucikan dan kejatuhan najis serta berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, dan rasa. Kemudian yang juga penting adalah ukuran banyak ataupun sedikitnya air. Dalam hal air itu suci dan menyucikan. Menurut Abu Hanifah, air yang banyak ialah apabila air itu dikocak pada salah satu bagiannya, maka bagian lainnya tidak bergerak. Jadi misalnya di upek pojokane niku sing ujung mriko ndak ikut bergerak.
Walaupun akhirnya tetap bergerak karena airnya kan akan bergelombang, tapi ketika kita ubah teng pojok mriki sing nika mboten langsung ikut. Nggih. Atau air yang lebih sedikit dari 10 kali 10 hasta. Niki rada wangil 10 hasta. Tidak ada penjelasan ukuran dalam sentimeter atau meter nggih. Soalnya riyen niku nek ngukur niku nggih nambel berapa kaki, berapa hasta kan ngoten nggih. Sedangkan mazhab Maliki tidak menetapkan kadar banyak air. Mereka hanya menetapkan bahwa air yang sedikit adalah makruh, yaitu sekadar satu ukuran yang cukup untuk wudu atau mandi, atau kurang dari ukuran itu. Jika air yang sedikit itu kemasukan najis yang sedikit seperti setitik dan air tidak mengalami perubahan, maka menggunakan air itu untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis adalah makruh. Namun jika digunakan untuk bersuci yang sunnah dan mustahab, maka hukumnya adalah tawakuf atau tidak ada putusan. Nah, itu menurut Imam Maliki. Jadi yang paling aman ya kalau sudah terkena najis kita tinggalkan. Air sedikit atau kadar sedikitnya air menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali ialah 2 kulah. Jenis kulah hajar atau nama tempat yang ukurannya sama dengan 5 kirbah. 1 kirbah sama dengan 100 kati Baghdad. Maka 2 kulah sama dengan 500 kati Baghdad. Ya, tadi itu 270 liter. Kembali ke kulah tadi. Apabila air mencapai 2 kulah lalu ada najis yang jatuh ke dalamnya, baik najis itu beku atau cair dan tidak ada perubahan rasa, warna atau bau air, maka air itu dianggap suci dan menyucikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila air mencapai 2 kulah maka ia tidak membawa najis. Jadi yang aman. Tapi sekarang sudah mboten usum nggih Pak nggih, kulah niki. Karena juga ternyata banyak madorotnya kalau kita terapkan. Ya, lebih baik sekarang pakai tandon, dialirkan dengan aliran yang kecil mencukupi kebutuhan kita. Tetapi ini perlu kita ilmui, ya, perlu kita ilmui supaya ketika kita nanti bertemu dengan situasi keterbatasan air kita jumpai, kita tahu oh ini cukup untuk wudu, ini tidak boleh untuk wudu. Kondisi-kondisi darurat. Ya. Penjamin lagi Pak. Tasik 10 menit. Nggih. Menurut Imam Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan tidak membawa najis ialah menolak najis dan juga tidak menerimanya. Misalnya air 2 kulah tadi kejatuhan kotoran yang najis, apakah ayam dan sebagainya, maka air tadi tetap bisa dipakai untuk bersuci. Ngaten nggih, 2 kulah. Nah, sekarang kita sampai kepada bab tentang kalau air tadi sudah nggih, jenisnya, kemudian kadarnya, seberapa dia tidak kehilangan kesucian dan menyucikannya. Di antaranya adalah ketika air itu sedikit untuk bersuci, maka caranya adalah dengan dialirkan. Dialirkan. Nah, sehingga biasanya kalau di desa-desa itu rumah-rumah kita itu ada pancuran atau padasan itu tadi dalam rangka mensiasati air yang sedikit. Ya, tapi kalau sekarang kita di Perumnas ya nggak pernah menjumpai ini karena setiap kita punya keran, punya keran PDAM ataupun dari Sanyo, tandon. Nah, itu. Insyaallah
itu langsung dari sumber yang tadi itu, dan itu tidak kehilangan sifat kesuciannya. Yang kelima, hukum mengenai sisa minuman dan dari telaga. Hukum air sisa minuman, menurut istilah syara', air sisa minuman ialah air sisa yang terdapat di dalam wadah atau kolam selepas diminum oleh peminumnya. Kemudian kata sisa juga digunakan untuk semua makanan. Para ulama sependapat bahwa air sisa minuman manusia dan binatang ternak adalah suci. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai air sisa minuman selain manusia dan binatang ternak. Jadi ini sekilas saja, karena kayaknya juga sekarang jarang kita jumpai. Kalau dulu kan mungkin masih usum angon, angon itu kadang kemudian airnya diminumkan dan masih sisa, itu boleh tidak kita pakai dan sebagainya. Nah, tapi menurut mazhab Hanafi, hukum air sisa minuman yang bercampur dengan air liur peminumnya berbeda disesuaikan dengan suci atau najisnya daging peminumnya. Jadi kalau yang minum itu binatang yang halal dimakan dagingnya, menurut mazhab Imam Hanafi ini boleh dan air itu tetap suci. Tapi kalau yang minum itu binatang yang najis seperti anjing, maka kemudian menjadi najis. Kemudian yang kedua, air sisa minuman peminum yang suci tetapi makruh apabila mengutamakan air itu ketika ada air lain, yaitu air sisa minuman kucing rumahan, ya, ayam yang dilepas, unta dan lembu yang memakan rumput-rumput yang sangat mungkin kena najis. Nah, ini dihindari. Kemudian air sisa minuman binatang yang suci tetapi diragukan apakah air itu menyucikan atau tidak, yaitu air sisa minuman birol dan keledai. Nah, ini tidak boleh untuk wudu karena ada keraguan. Dan saya rasa air-air itu sekarang sudah, nah Bapak, tidak kita jumpai, tapi kayaknya tidak mungkin kita pakai untuk bersuci. Kita di rumah punya kucing yang kita pelihara, kemudian minum, ya tidak mungkin lah sisa minumannya kemudian kita kumpulkan terus tinggal wudu. Tapi kita tahu bahwa itu airnya suci, sehingga ketika misalnya kena, kita membersihkannya, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tentang air sisa minuman ini mazhab yang biasa kita ikuti. Air sisa minuman manusia adalah suci, ya. Kemudian air sisa minuman binatang yang halal dimakan dagingnya adalah suci. Air sisa minuman kucing, tikus, musang dan binatang merayap seperti ular dan cicak adalah suci. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini boleh dipakai, ya. Air sisa minuman binatang seperti bigol, keledai, binatang liar yang halal dimakan dagingnya dan juga yang haram dimakan dagingnya adalah suci. Jadi binatang-binatang yang liar itu boleh. Yang kelima, air sisa minuman anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satu darinya adalah najis. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i ini lebih longgar terkait dengan air sisa ini. Nah, kita perlu mengilmuinya, walaupun dalam prakteknya insya Allah tidak akan kita pakai untuk wudu sekali lagi.
Kemudian yang juga cukup penting kita ketahui, ini di sela-sela itu dibahas banyak terkait dengan air yang, tapi kayaknya ini tidak terlalu urgen kita bahas. Kadar air yang wajib dibuang. Semua air telaga atau sebanyak 200 timba wajib dibuang jika memang tidak dapat dibuang semuanya. Hal ini apabila telaga itu kejatuhan orang yang mati atau binatang besar yang mati seperti bigol, keledai, anjing, dan biri-biri. Ini yang ukuran telaganya seberapa ini juga kita belum tahu ya. Kalau telaga di kita itu kan umum. Kalau membuang airnya kan juga tidak mungkin ya. Telaga ini mungkin gambarannya adalah telaga di padang pasir ya, yang mungkin tidak terlalu besar. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bab terkait dengan air yang suci dan menyucikan, air yang mustakmal dan air yang mutanajis. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita jadi tahu bisa memperlakukan air ya. Dan air mustakmal ini boleh kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena salah satunya kita dipesankan untuk menghemat air ya. Jadi termasuk ketika wudhu pun kita usahakan bisa menghemat air dengan mengecilkan aliran keran yang kita pakai untuk wudhu. Jadi secukupnya, tidak perlu dibuka sampai besar. Nah ini menghamburkan ya. Tapi kecil saja, yang penting bisa kita gunakan untuk berwudhu dengan baik. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab toharoh nih. Nanti akan kita lanjut dengan bab berikutnya terkait ini. Masalah air sudah, insya Allah pekan berikutnya kita akan membahas tentang najis ya, najis itu apa saja bentuknya dan menghilangkannya seperti apa. Mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini bisa kita fahami dan menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, dan insya Allah menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, membimbing kita sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.